Jadi ceritanya, sedikit cerita guys. 2 hari yang lalu saya cuci kamar mandi. Ini cerita suka duka jadi TKW gitu. 2 hari yang lalu saya cuci kamar mandi, lalu saya terpeleset karena memang kamar mandinya ya begitulah, kamar mandi mewah, jadi benar-benar licin, terus terpeleset jatuh bagian kanannya yang kena pinggul, bahu sama kepala sebelah. Saya langsung bilang saya takut saya gila. Tidak lah, itu hanya perasaan saya saja ketika saya jatuh. Terus setelah saya kasih tahu majikan kalau saya jatuh, mereka bawa saya ke klinik akupuntur, tapi tidak dipasang jarum karena mereka tanya saya mau jarum atau tidak. Saya tidak mau. Maaf, giginya kuning kan tersikat gigi 2 hari yang lalu. Terus dia bisa tampil cantik sudah ini karena tidak mandi, tidak apa. Terus setelah dibawa ke klinik akupuntur, daftar di situ, minta dimasas, diurut saja. Ketika diurut belum, karena tempatnya penuh jadi tidak langsung diurut. Terus saya pulang dulu ke rumah. Ketika pulang dulu ke rumah, saya harus cuci lagi 1 kamar mandi. Ya begitulah ya, namanya kita ikut orang, ikutin aja aturannya walaupun sebenarnya sedang sakit, tapi tidak apa-apa. Setelah saya habis cuci kamar mandinya, saya lanjut lagi ikut bos ke klinik, ke Chinese klinik itu untuk diurut. Ketika diurut, ternyata semuanya baik-baik aja, tidak ada yang patah, tidak ada yang rusak, tidak ada yang memar, tidak ada yang hancur-hancur lah. Intinya semuanya baik-baik. Saya percaya itu karena penyertaan Tuhan Yesus. Lanjut pulang ke rumah, saya mual-mual, terus karena mual-mual saya coba minum air hangat tapi malah muntah. Setelah muntah, lanjut lagi saya minum obat Chinese tadi yang didapat dari klinik, tapi malah itu buat saya tambah muntah karena obatnya bau dan pahit. Oke, lanjut malam saya setrika pakaian, habis cuci piring kotor, setrika pakaian. Terus setelah piring listrik setelah setrika pakaian jam 11-an gitu, saya langsung naik tidur sampai pagi. Terus pas bangun paginya, saya langsung mop rumah. Habis mop langsung lanjut cuci, lap-lap, habis lap-lap, pokoknya lap-lap bersih-bersih. Terus habis itu saya buat sarapan tapi tidak jadi makan karena mual. Terus lanjut lagi saya bersihkan kamar, rapikan kamar anak kecil. Setelah saya rapikan kamar, terus saya lap-lap lagi di kamar itu. Terus habis lap-lap di kamar itu, saya lanjut vacuum. Habis vacuum saya mop. Setelah saya mop, malah saya mual-mual lagi, lalu muntah darah 2 kali. Nah, setelah muntah darah itu muntah terus, keluar kayak lendir-lendir aja, tapi panas perutnya karena terlalu panas. Terus saya WA bos karena di rumah situ kan tidak bisa omong, hanya bisa di WA. Jadi saya WA bos, saya bilang saya habis muntah darah 2 kali, tapi dibaca doang, tidak langsung dibalas. Setelah dibalas, mereka bilang PA
PA itu kayak asisten gitu. PA-nya langsung dia langsung datang juga sih, Mas tunggu beberapa jam, hampir 1 jam lebih baru PA-nya datang, terus bawa saya ke rumah sakit. Dan kebetulan mereka bawa saya ke rumah sakit yang tempat bos saya yang lama kerja. Jadi sorenya begitu saya punya bos yang lama langsung jenguk saya. Jadi memang bukan sekarang sih, dan memang dari dulu saya punya bos pertama itu the best terbaik. Mereka selalu ada dalam segala kondisi, bahkan cerita-cerita pribadi pun bisa jadi teman cerita ke mereka. Ya namanya begitulah, beda-beda orang, beda-beda tempat kerja, beda-beda bos, jadi tidak mungkin semuanya sama begitu. Dan hari ini hari kedua di rumah sakit. Saya belum boleh makan guys, lihat itu, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan ini impusnya di atas. Seperti itulah yang saya alami kalau kita kurang hati-hati saat bekerja. Walaupun sebenarnya kecelakaan kita tidak minta kan, tapi setidaknya kita sendirilah yang bertanggung jawab pada diri sendiri saat bekerja. Jadi kalaupun ada orang lain atau bos kita yang tanggung jawab, tapi kan kesalahannya tetap di diri sendiri karena kurangnya hati-hati itu tersebut. Namun lebih dari itu, hanya mau bilang ke teman-teman yang lain yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri dimanapun berada, untuk lebih berhati-hati dalam segala pekerjaan yang dilakukan, sehingga tidak mengakibatkan, walaupun mungkin tidak rugi secara materi, tapi kan kalau kita kurang hati-hati, kita yang sakit, kita sendiri yang merasakan sakitnya kan begitu, bukan orang lain. Lebih dari itu lagi kan sedih juga ya, saya sedih sekali karena saya sakit di rantau, tidak ada orang-orang terdekat, tapi puji Tuhannya masih ada saya punya bos yang lama yang selalu peduli dengan saya dan datang lihat saya. Seperti itu. Ini untuk cerita hari kedua di rumah sakit. Nanti entah bagaimana selanjutnya, saya lanjut ceritanya di part berikutnya. Bagaimana suka dukanya jadi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang terdekat, tapi harus mampu dan bisa mempertanggungjawabkan kesehatan jasmani, rohani, dan mental diri sendiri begitu. Jadi sekian dulu video kali ini. Nanti kalau saya gemetar langsung pegang HP seperti ini. Nanti kita lanjut di cerita selanjutnya, karena masih dirawat hari ini, entah kapan keluarnya saya belum tahu. Sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share. Tuhan Yesus menyertai kita semua. God bless.